3. Jadi silakan anak saudara soleha dipersiapkan buku tulis, buku tema 3 dan juga alat tulisnya. Baiklah anak saudara soleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah mengenal bayangan, yang kedua mengenal kegiatan baik, dan yang ketiga menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nah, silakan anak saudara soleha dibuka bukunya di halaman 59. Yang pertama kita akan membahas mengenal bayangan. Silakan disimak ya. Pada waktu pagi hari, matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Pada waktu pagi, belum terlihat adanya bayangan-bayangan benda yang jelas. Ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar matahari akan menghasilkan bayangan. Nah, coba kalian perhatikan ketika anak saudara soleha berada di luar rumah, kalian bisa memperhatikan bayangan pohon, bayangan tiang listrik, ataupun yang lainnya. Bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Nah, pada waktu pagi, bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas, namun semakin pendek. Coba anak soleh dan soleha bisa dipraktekkan. Kalian keluar rumah dan anak soleh dan soleha bisa berdiri di lapangan ataupun dimanapun akan terlihat jelas bayangan kita. Bayangan itu bukan hanya dihasilkan dari cahaya matahari, melainkan juga dihasilkan dari cahaya lampu. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh. Sekarang Bunda berada di sebuah ruangan kelas kita. Nah, di sini ada sebuah vas bunga yang akan Bunda taruh di dekat dinding seperti ini. Nah, bayangan itu terbentuk karena adanya vas bunga ini yang disinari oleh cahaya lampu. Bayangan kelihatan lebih gelap daripada di sekitarnya. Bisa anak soleh dan soleha perhatikan, bayangan ini terbentuk menyerupai vas bunga ini. Ini bayangannya ya, bisa diperhatikan anak soleh dan soleha dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha? Iya, alhamdulillah. Sekarang anak soleh dan soleha dibuka bukunya di halaman 62. Di situ ada berbagai contoh kegiatan baik. Coba kita lihat yang pertama, tidak berlarian di dalam kelas. Nah, ini adalah kegiatan baik. Ketika kita di dalam kelas tidak berlari-lari. Kemudian yang kedua, merapikan alat belajar. Nah, ketika anak saudara soleha selesai belajar, silakan untuk merapikan alat tulis, alat belajarnya. Yang ketiga, makan sambil duduk. Nah, anak saudara soleha, kita dianjurkan untuk makan dan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri ya. Yang keempat, mengetuk pintu, mengucapkan salam. Nah, anak saudara soleha, ketika kalian akan mengetuk pintu, misalkan anak saudara soleha pulang dari les ataupun dari mana saja, ketika masuk rumah, mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan, sebelum tidur ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak soleh dan soleha, inilah contoh kegiatan
silakan dilakukan, diterapkan ya anak soleh dan soleha. Sampai di sini paham? Iya, alhamdulillah. Kemudian coba anak soleh dan soleha diperhatikan di halaman 70. Nah, pada tema 1 kemarin kita telah belajar mengenal 4 sehat 5 sempurna. Nah, selain kegiatan baik yang Bunda ceritakan tadi, makan makanan yang sehat merupakan kegiatan yang baik. Nah, anak soleh dan soleha masih ingat apa saja ya makanan 4 sehat dan 5 sempurna? Nah, bisa kalian lihat dan bisa dibaca kembali ya. Ada makanan pokok seperti nasi, ubi, ada roti ataupun yang lainnya. Kemudian ada lauk pauk seperti daging, tempe, tahu, ikan dan lain sebagainya. Kemudian ada sayur mayur, buah-buahan dan juga susu. Sudah paham anak soleh dan soleha? Iya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar menyusun kalimat. Menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Di minggu kemarin kita telah belajar menyusun huruf menjadi sebuah kata. Kali ini kita akan belajar menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Akan Bunda contohkan ya. Di sini coba kalian perhatikan. Hidup, makan, butuh, makhluk. Nah, di sini kata-katanya ini masih teracak, belum tersusun. Jadi akan kita susun ya. Hidup, makan, butuh, makhluk. Kira-kira apa ya? Oke, kita susun dulu. Makhluk hidup butuh makanan. Iya, jadi